Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Akri. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selalu bahagia dan sehat. Selalu semangat ya. Oh iya pasti. Saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti kita melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan supervisi kelasnya. Sedangkan tujuan dari supervisi kelas itu sendiri untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Akri pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Akri di kegiatan supervisi kelas nanti. Baik, terima kasih Bu Rahma. Pada kesempatan supervisi besok, saya akan mengajar di kelas 8. Di mana kelas 8 ini materinya adalah tentang CP berkaitan dengan bahan makanan, yaitu zat aditif. Maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik dapat mengklasifikasikan zat aditif, alami dan buatan apa saja yang terdapat pada makanan dan minuman. Seperti itu Bu Rahma. Baik, untuk strategi pembelajarannya sendiri, model atau metode yang akan dipergunakannya itu bagaimana? Saya menggunakan mix ya Bu Rahma, ini campuran karena di sini banyak aktivitasnya adalah keaktifan peserta didik, maka saya pakainya metodenya metode diskusi informatif karena dia harus mencari informasinya langsung dari berbagai sumber. Kemudian mereka juga melakukan diskusi kelompok. Terakhir adalah metode presentasi. Baik, untuk area pengembangannya bagaimana Bu? Pengembangannya di sini ada 2 untuk pengetahuan. Dia harus bisa diharapkan dapat mengetahui dan membedakan manakah yang termasuk bahan sintetis dan juga alami pada zat aditif. Kalau untuk keterampilannya dia diharapkan dapat mengklasifikasikannya ke dalam bentuk tabel. Kemudian mereka juga mampu mempresentasikan depan teman-temannya, dan terakhir saya meminta mereka membuatkan kolase dari hasil diskusinya dan tabel yang mereka buat. Nanti mereka buatkan kolase foto seperti itu. Sangat menarik ya. Mudah-mudahan karena ini materinya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Diharapkan mereka tidak hanya sekedar tahu, bahkan sampai ke bahayanya. Nah, nanti diharapkan setelah mereka tahu, ya mereka mengaplikasikan dengan mengurangi jajanan-jajanan yang sekiranya mungkin berefek bahaya terhadap kesehatan mereka. Untuk media pembelajarannya sendiri yang akan dipergunakan itu apa? Media pembelajarannya saya bebaskan anak-anak dari setiap kelompok nanti akan membawa makanan, minuman, ya snack yang biasa mereka konsumsi sehari-hari. Jadi tidak ditentukan jenis makanannya A, B, C, tapi senyamannya mereka aja. Baik. Untuk pelaksanaannya kapan itu? Rencananya ini menurut saya cukup untuk 2 jam pelajaran, berarti kemungkinan akan di hari Rabu. Hari Rabu itu sebelum istirahat itu jam ke 6-7. Hari Rabu depan ya? Rabu minggu depan, berarti tanggal berapa? 17 ya. 17 Januari. Baik, yang terakhir Bu Akri, kira-kira apa yang Bu Akri dapatkan dari perbincangan praobservasi ini? Tentunya saya akhirnya jadi tahu apa aja yang harus saya persiapkan. Oh, berarti saya sudah harus mempersiapkan, mengingatkan kembali anak-anak untuk kelompoknya, karena dulu di semester 1 sudah pernah punya kelompok ya, mungkin mereka lupa, mungkin saya harus remind kembali. Kemudian saya juga harus mempersiapkan perangkatnya tentunya nih, karena mau disupervisi ya, berarti memastikan saya sudah ready untuk perangkat pembelajarannya. Kemudian untuk penilaiannya juga ya Bu ya, penilaiannya di akhir pembelajaran. Jadi praobservasi ini menurut saya sangat membantu saya untuk mempersiapkan dan memastikan semua sudah saya ready sebelum Ibu masuk ke kelas saya. Alhamdulillah. Baik, itu saja. Terima kasih Bu Akri atas waktunya. Mudah-mudahan lancar ya persiapannya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dido, ada yang tahu Dido kemana Dido? Sakit apakah Dido? Siapa lagi? Siapa lagi yang tidak hadir hari ini? Dido aja ya. Oke, ya. Baik anak-anak, langsung saja sebelum kita mulai seperti biasa ya, biar lebih semangat lagi jangan lupa yel-yel IPA, masih ingat kan? Masih. Ya, cukup sekali saja ya. Belajar IPA. Bisa. Ya. Baik anak-anak, sesuai dengan janji ibu pada pertemuan kemarin ya, hari Senin yang lalu, kita sudah menyelesaikan materi kita tentang sistem ya, mulai dari alat-alat pencernaannya, proses pencernaan sampai dengan uji bahan makanan. Terakhir ibu berikan tugas kalian untuk melihat video pembelajarannya. Sudah hadir ya? Nanti kita akan lakukan prakteknya minggu depan sambil kita persiapkan alat dapur ya. Namun pada hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang zat aditif pada bahan makanan ya. Sudahkah kalian membawa makanannya? Sudah. Membawa minumannya? Sudah. Ya. Oke, sebelumnya ibu ingin memberitahukan kepada kalian tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Diharapkan setelah kalian mempelajari materi tentang zat aditif, kalian dapat mengklasifikasikan ada apa saja sih zat aditif pada makanan dan minuman kalian semua ya, dan kira-kira apa saja bahayanya buat kesehatan kita. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami anak-anak tujuannya? Bisa. Terus ya. Kemudian ibu juga akan menginformasikan tentang bagaimana metode pembelajaran kita ya. Kita akan belajar secara berkelompok, melakukan diskusi informatif. Berarti nanti kalian boleh berdiskusi dengan teman sekelompok. Boleh mencari informasi seluas-luasnya dari handphone kalian. Bawa handphone kalian hari ini? Ada kuotanya? Ada. Terus ya, jadi nanti kalian boleh keyword dengan kelompoknya. Kalian diskusi. Ibu berikan waktu nanti ya, baru kalian presentasikan dengan teman kelompoknya. Ibu akan ambil tidak semua presentasi ya, karena kita hanya 2 jam pelajaran. Kita akan ambil 1 atau 2 kelompok saja. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita akan buat tabel di depan untuk klasifikasi setiap zat aditif yang kalian temui. Oke? Untuk gambaran pembelajaran sudah paham anak-anak? Sudah paham ya. Kemudian untuk penilaian, nah perhatikan ya anak ya. Ibu lakukan ada 2 penilaian. Penilaian pertama adalah tentang penilaian pengetahuan. Yaitu yang pertama ibu lihat dari hasil tabel klasifikasi kalian. Jadi, meskipun kalian lakukannya secara berkelompok, namun tetap kalian membuatnya di dalam buku catatan masing-masing. Oke? Nanti akan dikumpulkan. Nilai pengetahuan kedua adalah setelah ini akan ibu berikan link Google Form berkaitan dengan materi kita, zat aditif. Ada berapa penilaian pengetahuannya? 2. Ya. Yang selanjutnya adalah penilaian untuk keterampilan kalian. Ada 2 penilaian keterampilannya. Yang pertama adalah keterampilan individu. Ibu akan cek nih, kelompok ini mana yang aktif, mana yang cuma duduk-duduk aja, buka-buka yang lain tidak sesuai dengan materi. Itu akan ibu ambil penilaian. Dan penilaian kedua adalah ibu akan mengambil penilaian hasil kolase kalian. Ya, kolase apa Bu? Nah, ini perlu diperhatikan ya. Kolase berkaitan dengan kegiatan kalian hari ini. Kalian mengambil 4 buah foto nanti. Ya, foto ini terdiri dari 2 fotonya adalah 2 kegiatan ketika pemamu sedang mengklasifikasikan. Kamu ambil fotonya. 1 foto adalah kumpulan makanan minuman yang kamu bawa. Difoto dulu. Jadi sebagai barang bukti. Kalau jangan-jangan kamu membawanya cikibol, tapi kamu tidak menemukan ada bahan zat aditif, akhirnya kamu contek teman kelompok lain, itu tidak benar. Paham ya? Jadi apa yang kamu bawa itulah yang kamu foto sebagai bahan untuk klasifikasi.
klasifikasi ya. Jadi Ibu harap semuanya harus aktif dan semangat hari ini. Bisa? Bisa. Ya. Sebelum dimulai, mungkin boleh ini duduknya masih kelompok yang mana ini? Oh, ini adalah kelompok matematika ya. Baik, berarti sekarang minta tolong semuanya hitungan 3 sudah pindah posisi. Tunggu dulu kan? Tunggu. Sabar. Yang di bawah alat tulis kalian, pas tidak di bawah apa-apa. Cukup alat tulis dan makanan minuman kalian. Pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 ada di sebelah kiri. Ini kelompok 2, kelompok 3 di ujung kiri, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah ya? Ya, hitungan ketiga semua sudah bergerak. 1. Untuk melatih konsentrasi baca. Baik, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Sekarang lihat ke depan semuanya. Siap? Di meja kalian semua sudah ada bahan-bahan makanan dan minuman, cuy. Perhatikan lihat ke atas semua. Mana bahan-bahannya tunjukkan? Ya. Ini makanan kesukaanmu ya. Coba. Ada kesukaan enak. Kesukaan enak, Bu. Ibu tahu apa? Ini mereknya apa? Saya tahunya versi itu teh, warnanya coklat. Tapi kok ini putih ya? Udah mobil ya? Ada, yang merek saya mobil. Oh, saya belum tahu ya. Ya? Baik. Sebelum kita melakukan klasifikasi, Ibu mau mengingatkan kembali pada perhatiannya. Zat aditif kemarin sudah Ibu berikan materinya. Sudah dibaca lagi, Bang? Apa itu zat aditif? Ya. Kalau buka catatannya lagi deh. Kemarin memang materinya terakhir ya, sudah siap-siap kurang gitu waktunya. Ayo satu orang, apa itu zat aditif? Jangan berebutan, satu, silakan yang berani. Ibu kasih 5 poin, ya bagus. Teman, apa itu zat aditif? Zat yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dan minuman. Tujuannya apa? Tujuannya agar dapat menambah cita rasa, menambah usia, dan menarik perhatian atau peminat. Oh, tepuk tangan buat saya. Terus 50 poin, ya. Jadi
Penyedap rasa, betul. Awet, Pengawet. antioksidan atau antioksidan, Antioksidan. perisa, Perisa atau perasa. pemanis, Pemanis. Oh banyak ya ternyata ya. Terima kasih Bu Mutia, tepuk tangan. Oke ya. Bu. Apakah di dalam satu bahan makanan itu harus mengandung semuanya? Tidak. Ya, jadi kalian tidak harus mencari semuanya. Contoh, di dalam kemasan makanan ini tidak ada antibiotik, ya sudah tidak masalah. Ya, sesuai yang kamu temukan saja. Maka, Ibu akan berikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik ini sebagai rambu-rambu kalian ya. Ini tidak boleh dicoret-coret. Kalian membuatnya masing-masing di buku, ya, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Contoh, 1, sebutkan nama merek makanan atau minuman yang kamu bawa. Citato, sapi panggang misalnya. Kamu menemukan di sana ada pewarna. Warnanya apa nih? Sebutkan nama zat aditif pewarnanya. Kalau kamu nggak tahu boleh searching. Ini bahan ini apa sih? Kamu searching. Oh jangan-jangan ini pewarna. Pastikan ternyata kalau benar masukkan ke dalam kolom pewarna. Sampai sini paham? Paham. Oke ya. Kalau sudah tahu dia adalah bahan pewarna, cari tahu dia alami atau buatan ya. Kira-kira yang akan banyak bahaya yang alami atau yang buatan? Buatan. Yang buatan. Nah, kira-kira bahaya bagi kesehatan itu apa? Kalian juga cari tahu. Oh, bahan buatan nih. Bahayanya apa? Kalian cari tahu. Lalu buat di kolom paling kanan, bahaya bagi kesehatannya apa? Apakah menyebabkan sariawan? Apakah menyebabkan gagal ginjal? Atau menyebabkan diabetes dan seterusnya? Sampai di sini bagaimana siap kelompok sudah memahami tugas kalian? Ada nggak Sudah. pertanyaan? Ayo Sudah. silakan. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Berarti nanti ada berapa yang harus kalian cari? Ada? Ada 6. Ya, berarti boleh diskusi berdua-berdua, nanti tinggal tukeran. Contoh, ini berdua mencari satu makanan, yang duanya lagi mencari makanan yang lain, nanti tinggal tukeran. Supaya semuanya dapat informasi. Boleh, Aika? Boleh, tidak masalah. Tapi juga ada kata-kata. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, Ibu akan berikan LKPD-nya. Jangan dicoret-coret ya. Karena ini nanti Ibu mau gunakan lagi di kelas lain. Mau sambil mau. Bu, boleh sambil makan dulu nggak? Tidak boleh ya. Nanti kalau udah selesai baru boleh. Nanti tangan kamu kotor. Oke? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya. Cukup ya. Nanti baru setelahnya kita coba untuk presentasi. Yuk, silakan bekerja sama. Cahayanya yang mana nih? Milik siapa? Apakah pewarnanya? Apakah pemanisnya? Ya? Oke? Sudah dapat minimal 3 setiap kelompok? Sudah nggak ada setiap minimal? Tukeran saya tukeran. Nah, kalau ini dapat 1, terus di sini udah 1, berarti udah ada 2. Tinggal dari punya Diana apa? Nah, yang ada 1 ini tukeran. Yang sudah punya data boleh tukeran di depan kelompoknya. Oke, anak-anak semua waktunya sudah habis ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, janji Ibu tadi di awal, Ibu akan minta perwakilan 2 kelompok saja ya. Nanti waktunya kalau habis, kita coba lanjutkan minggu depan kalau ada waktu ya. Dari kelompok yang
Apa bahayanya? Menurunkan fungsi otak. Ayo lo. Membuat kalian jadi lemot nanti. Belajar jadi tidak fokus. Mau tidak? Bahaya nggak kira-kira? Ya, jadi dari sekarang harus dikurangi. Betul. Lanjut. Ada apa lagi yang kedua? Ada mie instan. Mie instan. Siapa yang suka mie instan? Ada apa aja dalam mie instan? Ada mie. Dalam mie instan ada antioksidan TBHK, bahan. Haki. TB haki. Oh ya, TBHK. Ah. Bahayanya bagi kesehatan adalah mual, asma, dan juga demam. Lalu ada pewarna, tatadin. Bahayanya adalah hiperaktivitas pada. Kamu makan mie instan warnanya kuning ya? Nah, warna kuning itu berasal dari tartrazin. Kalau alaminya kan kita pakai kunyit. Ya, tapi kalau buatannya salah satunya adalah tartrazin. Ya, apa tadi bahayanya? Apa tatadin? Maka Hiperaktivitas. hiperaktif. Berarti kamu jadi nggak bisa diam. Bergerak terus, lari sana, lari sini. Ya, lanjut boleh. Minuman. Yang ketiga ada Nih, minuman peta. Siapa yang suka konsumsi ini? Enak kok. Kita lihat apakah masih enak kalau udah tahu bahayanya. Masuk kamu. Ada apa di dalam? pengawetnya adalah benzoa yang resikonya peradangan. Natrium benzoat. Sebagai apa natrium benzoat? Sebagai apa? Ayo. Yang aditifnya apa itu natrium benzoat? Masuk sebagai pengawet. Ya. Coba ibu tanya kelompok lain. Siapa yang juga menemukan natrium benzoat? Adakah? Oh, kelompok dua ada. Dari mana saya? Ada makanan atau minuman? Minumannya apa? Minumannya katanya teh. Kelompok mana lagi yang ada natrium benzoat? Sama. Ada minuman lain? Ada juga yang sama minuman lain? Boleh apa? Oh, sama penter juga ya. Kenapa? Karena umumnya kalau minuman ini tidak diberikan pengawet, pasti dia akan apa? Basi. Kamu boleh coba sendiri di rumah. Pakai teh. Teh celup, teh tubruk, boleh letakkan aja sehari. Hari ini dibuat, besok kamu coba. Pasti aromanya udah berubah. Rasanya juga sudah berubah. Tapi kalau yang kemasan begini, pasti ada pengawetnya. Ternyata berbahaya. Apa berbahayanya? Bisa menyebabkan resiko peradangan. Peradangan di mana? Di mana-mana. Bisa di ginjalmu, bisa di lambungmu. Ya, maka jangan terlalu sering. Usahakan kamu tidak betul-betul setiap hari harus konsumsi. Ya, ada lagi? Ada Apa? Oh, pemanis sekarang dengar ini. Mungkin siapa tahu kelompok lain ada yang sama. pemanisnya ada asesulfam yang resikonya kanker. Wah, asesulfam K. Siapa yang ketemu asesulfam? Ada di mana? Pemanis siapa? Nutrisari. Halo. Itu ada asesulfam. Ternyata menyebabkan resiko apa tadi? Kanker. Ya, hati-hati bisa kanker payudara, bisa kanker yang ada di usus. Kita tidak bisa memilih. Usia tidak menentukan apakah tidak mungkin kena kanker. Ya, maka yang bisa dilakukan apa? Menghindari dengan cara mengurangi konsumsi. Ada lagi? Cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kelompok satu itu masih hadiah ya, karena udah berani berprestasi. Masing-masing kelompoknya 100 poin. 100 poin ya. Sepertinya satu kelompok aja untuk presentasi hari ini. Ketemu hari apa nanti? Tetap ibu akan minta presentasikan. Ya, jadi mohon kalian tetap selesaikan kalau belum selesai, karena hari Senin akan ibu tetap pinta. Ya, selanjutnya ibu mau semua buat klasifikasi di depan. Ya, silakan kalian tinggal memasukkan siapa sih yang termasuk ke dalam pemanis. Contoh, tadi sudah disebutkan kelompok satu ya, ada katanya asesulfam. Oh, berarti pemanis pertama ada yang namanya asesulfam K1. Ya, tadi kelompok satu juga menyebutkan apa? Pengawet ya? Siapa pengawetnya?
Jangan salah mengarahkannya ya. Terus, kasih lagi kembali siapa yang mau coba-coba. Ayo 50 poin buat yang benar. Kasih ibu yang makan ya. Sudah semua? Kenapa? Salah apa? Ada lagi? Sudah? Tidak ada yang maju lagi? Oke, sekarang kita cross-check. Benar tidak ya jawabannya? Silakan duduk kembali. Ayo, Revan duduk. Oke, kita lihat hasil pekerjaan kalian. Wow. Luar biasa ya. Banyak hasil pendapatan kalian hari ini. Pendapatan dan aditif maksudnya ya. Ibu mau cross-check. Kalau kamu merasa menulis dan ibu bilang itu benar, berarti kamu dapat tambahan 50 poin. Oke? Ya, kita simak. Mana yang termasuk pemanis? Sirup glukasa betul ya. Sukralosa juga betul. Sirup maltosa. Ini benar semua tepuk tangan. Kalau yang tuliskan ini langsung tulis 60 poin. Silakan. Ya. Kita masuk ke warna. Ada kalkulasi betul. Cetak koreksi juga betul ke warna. Ya, boleh tambahkan 60 poin. Kemudian ada di natrium, mononatrium, ketapat betul. 60 poin lagi. Pengawet banyak sih pengawet ya. Natrium benzoat, maltodextrin, sulfur dioksida, dan kalium sorba. Betul semua ya. Antioksidan. Atau nama lainnya adalah anti pengit. Ya, PBAT, diatotokomerol, asam ascorbat, DHT, BHA betul. Ya, boleh kasih poin 50. Zat aditif lain ada melisa sintetik madu. Itu siapa pekerjaan siapa tuh? Iya, ya, itu juga sudah betul. Terima kasih ya. Tepuk tangannya buat semuanya. Kalian mengklasifikasikan. Ya. Sekarang waktunya ibu minta tolong satu di antara kalian membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau? Ayo ibu kasih 100 poin. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Untuk kesimpulan yang saya dapat hari ini ada penjelasan tentang zat aditif atau zat yang sengaja dimasukkan ke dalam suatu produk makanan untuk menambah usia, terus warna, tidak rasa, dan untuk contoh-contohnya sendiri bisa dari manis, pewarna, awet, hati tengik. Oh, berarti zat aditif sebenarnya adalah materi yang kamu temui sehari-hari. Betul ya? Nah, ya. Berarti kesimpulannya sudah diberikan oleh Aryo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih Aryo. Tepuk tangan buat kamu. Oke, terakhir adalah refleksi pembelajaran. Ya, apa yang kamu rasakan dari pelajaran kali ini? Kira-kira bermanfaat tidak? Kalau bermanfaat, apa manfaatnya buat kalian? Siapa yang mau kasih? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Boleh maju sini saya. Ada Melvila. Apa refleksi pembelajaran hari ini kira-kira? Untuk pembelajaran hari ini sangat
mengetahui bahan-bahan kimia yang ada di makanan maupun di minuman. Dan juga itu kalau kita memakan atau meminum makanan tersebut akan dapat menyebabkan beberapa penyakit. Contohnya itu ada kanker, diabetes, dan lain-lain. Nah, kedepannya saya akan mengurangi makan dan minuman bahan-bahan kimia tersebut. Benar. Ya. Yakin mau mengurangi. Bu, nggak bisa mengurangi langsung tidak makan, ya, tapi minimal yang biasanya setiap hari dikurangi seminggu sekali. Ya, supaya kalian tetap terjaga kesehatan. Ya, terima kasih buat Kira. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Ibu ingatkan sekali lagi ya, zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Ada yang alami dan ada yang buatan. Kalau alami tentunya tidak banyak gangguan kesehatan yang bisa kamu alami. Tapi kalau dia yang sintetik atau buatan itu berbahaya. Maka kurangilah zat-zat aditif yang kalian konsumsi, kembali ke bahan-bahan alami saja. Ya, oke. Terakhir Ibu mau mengingatkan kembali tugas kalian. 1, ingat baik-baik. Selesaikan tabelmu. Dikumpulkan hari Senin. Paham? Sudah ada 6 bahan semua. Kalau tadi baru 3, baru 4, tukar sama teman sekelompok. Jangan kelompok lain karena beda yang kamu klasifikasikan. Yang kedua, selesaikan kolasenya. Kolasenya tadi ada berapa foto sayang? 4. Ada 4 foto ya. Jadi tugas kolase, tanggung jawab kelompok, dibuat kolasenya, tulis nama anggota kelompoknya. Paham semua tugasnya? Ya, silakan mau bertanya. Gimana? Iya, kolasenya mau pakai Canva, mau pakai apa bebas. Yang penting dikolasekan fotonya. Kirim WA Ibu aja Japri, boleh. Ada pertanyaan lagi sayang? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, diucapkan terima kasih atas ibadah kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Afri, Bu Akri. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Bu Afri, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi, sudah terlaksana. Dan hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Bagaimana perasaan Bu Akri saat diobservasi? Terima kasih Bu Rahma dan juga Ibu Afi sudah diberi kesempatan diundang ke sini. Perasaan saya awalnya yang saya khawatirkan justru peserta didik. Kenapa? Karena biasanya kita belajar cuma sama saya. Tiba-tiba harus ada kamera gitu. Waduh, jangan-jangan anak jadi nggak fokus nih. Jadinya pertama lu atau bagaimana, itu yang saya khawatirkan justru ke anak-anak. Tapi alhamdulillah saya ungkapkan di awal juga bahwa tidak pengaruh ya, penilaian tetap di tangan ibu gitu. Jadi meskipun ada pendamping dari teman ibu, kalian fokusnya ke kegiatan kita aja ya. Alhamdulillah berjalan saja lancar, tidak ada. Baik, kemudian terkait tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah direncanakan, menurut Bu Akri apakah sudah tercapai seperti yang diharapkan? Alhamdulillah dari semua yang sudah dipersiapkan, direncanakan 90% tercapai sih Bu Rahma, cuma memang belum sempurna ya, masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Baik, kemudian untuk kekurangan atau hambatan, kalau menurut Bu Akri ada tidak kekurangan atau Ada, pastinya ada ya. Jadi kalau yang kemarin saya temui pertama adalah untuk kelompoknya. Jadi pemilihan kelompoknya
ternyata masih kurang maksimal Bu Rahma. Jadi ada kelompok yang aktif semua, ada yang satu kelompok semuanya pasif, harus didorong-dorong. Itu untuk kelemahan pertama. Berarti PR nih buat saya nih, bagaimana untuk membentuk kelompok yang merata gitu. Kemudian kelemahan yang kemarin masalah LKPD yang saya berikan tugasnya mungkin terlalu banyak. Jadi mungkin harus diperbaiki juga untuk iya, waktunya ini terbatas kemarin, jadinya tidak sesuai target, harusnya 6, jadinya cuma 4. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kekurangan atau hambatan? Mengatasinya berarti kalau di pertemuan yang akan datang, saya pastikan lagi jam pembelajarannya. Kalau mau klasifikasi, kemarin kita mau klasifikasi ya, saya kurangin, harusnya tidak terlalu banyak. Dan membentuk kelompok yang baru, yang lebih variasi. Oke, kemudian untuk perencanaan ke depannya kira-kira seperti apa? Perencanaannya kemungkinan nanti akan dilaksanakan supervisi, kebetulan materinya berbeda, tapi kurang lebih metodenya sama ya, yaitu tentang tentang pemisahan campuran. Nah, mungkin di sini saya pertama rombak dulu kelompoknya, kemudian dipastiin untuk waktu, kebetulan dapatnya puasa nih. Jadi lebih sedikit lagi, diskusi harus pintar-pintar bagaimana anak bisa tetap diskusi tapi materinya dapat. Itu harus dibuat media dan juga modul yang lebih padat lagi, lebih baik. Jadi kira-kira rencana perbaikan untuk kedepannya itu Di bulan Maret ini ya, harusnya sesuai jadwal tanggal 14, tapi kemungkinan mundur karena awal puasa. Sebentar, saat observasi. Iya, saat observasi kinerja ya. kinerja, betul. Berarti ini 3 Maret ya. Baik, Bu Akri, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga ini membawa manfaat ya, terutama untuk pembelajaran kita ke depannya. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Akri untuk memberikan tanggapannya. Baik, alhamdulillah meskipun saya tidak mengamati secara langsung dengan Bu Rahma, tapi dari dialog ini ya, alhamdulillah saya menilai Bu Rahma dulu nih sebagai coach ya, sebagai coach. Sudah bisa menggali, berarti sudah ada kesepakatan sebelum observasi ya Bu Rahma ya, apa area pengembangan yang Bu Akri minta nih pada saat observasi nanti. Dan ternyata terkait manajemen waktu ya Bu ya, manajemen waktu, sehingga tugas yang diberikan tidak bisa diselesaikan tepat waktu. Lalu terkait juga dengan pembentukan kelompok, berarti nanti mungkin kedepannya Ibu lebih bisa dikatakan melihat pengidentifikasian siswa, apakah itu dari segi kemampuankah atau dari segi keaktifannya kah, karena kadang anak mampu belum tentu juga aktif ya kan, ada anak aktif belum tentu juga pemahamannya baik gitu. Jadi memang mungkin lebih menggali lagi lah, observasi lagi kondisi siswa. Untuk rencana tindak lanjutnya pun sudah langsung ditentukan, nilai kinerja terkait observasi kinerja sudah dijadwalkan tanggal 14 Maret, mudah-mudahan bisa dilaksanakan sesuai harapan, karena Bu Akri sudah paham area pengembangan yang harus lebih ditingkatkan lagi oleh Bu Akri, dan juga Bu Akri paham kelemahan yang kemarin Bu Akri anggap masih belum pas. Mudah-mudahan pada saat observasi kinerja nanti bisa lebih baik ya. Dan mungkin Bu Rahma juga lebih memancing lebih dalam lagi nih terkait tentang variasi pembelajaran siswanya, lebih digali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan pematik yang bisa memberikan jawaban lebih spesifik lagi dari Bu Akri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena biasa ya, kita sama-sama berlatih ya kan, Bu Rahma berlatih, Bu Akri juga sekolah kata 10 ya, nanti siap-siap udah mulai di bulan Maret ini. Harus banget. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan ya. Udah pengalaman seperti ini insya Allah nanti akan lebih baik lagi. Demikian masukan dari saya.
kurang lebih mohon maaf karena meleset dari pihak Bu Rahma. Ya, baik. Terima kasih Bu Afi, Bu Akri atas kesempatannya dalam percakapan pasca observasi ini. Demikian percakapan pasca observasi dari saya, Rahmawati, CGP Angkatan 9, SMPN 77 Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.